Semangat pagi! Universitas PGRI Adibuwana Surabaya memiliki berbagai keunggulan yang mendukung akademik maupun non-akademik mahasiswa. Visi Universitas PGRI Adibuwana Surabaya adalah menjadi universitas yang unggul yang menghasilkan kader bangsa yang berkarakter, peduli, amanah, gigih, dan inovatif. Fasilitas yang tersedia di Universitas PGRI Adibuwana Surabaya untuk mendukung kegiatan akademik mahasiswa antara lain Laboratorium Microteaching, Laboratorium Tata Boga, Laboratorium Tata Busana, Laboratorium Tata Rias, Laboratorium Konseling Individu, Laboratorium Konseling Kelompok, Laboratorium Teknik Elektro, Laboratorium Teknik Lingkungan, Laboratorium Teknik Industri, Laboratorium Teknik Perencanaan Wilayah Kota, Laboratorium Biologi, Laboratorium Seni Rupa, Laboratorium Bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji praktik uji kinerja, perkenalkan, nama saya Reni Pratiwi Nurdianti, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas PGRI Adibuwana Surabaya, jurusan Bimbingan dan Konseling dengan nomor peserta PPG 200506856972. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya, SMK Negeri 1 Cermai Gresik, Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oh Mbak Ica, ayo masuk. Baik Bu. Silahkan duduk ya. Sudah nyaman duduk di situ? Sudah Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya sudah memenuhi undangan Bu Reni untuk hadir di ruangan ini. Sama-sama Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Reni. Alhamdulillah sehat. Sudah makan siang?
Sudah Bu, tadi makan sama abon dibuatin sama ibu saya. Wah enak ya dibuatin sama ibu. Ayah sama ibu sehat? Alhamdulillah sehat Bu Reni. Alhamdulillah. Jadi tujuan saya kesini untuk apa ya Bu? Oh iya, jadi tujuan Bu Reni memanggil Mbak Ica ke sini itu sebelumnya Bu Reni tanya dulu ya. Apa Mbak Ica pernah melakukan sesi konseling? Belum Bu, emang apa sih Bu sesi konseling itu? Baik, sebelum Bu Reni menjelaskan apa itu sesi konseling, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya. Baik, kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi begini, tujuan Bu Reni untuk memanggil Mbak Ica ke sini yaitu untuk proses konseling, untuk sesi konseling. Apa sih sesi konseling itu? Jadi sesi konseling itu suatu pertemuan antara dua atau lebih dari individu untuk melakukan tatap muka. Jadi di situ kita menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh individu tersebut, baik dari satu siswa atau lebih. Ya, jadi dalam proses konseling itu nanti ada yang dinamakan konselor dan konseling. Di mana di sini yang bertugas sebagai konselor itu Bu Reni dan yang bertugas sebagai konseling itu Mbak Ica. Ya, gitu ya. Jangan khawatir. Nanti kalau dalam proses konseling Mbak Ica tidak perlu takut. Oh nanti kalau saya cerita ke Bu Reni nanti ada yang bocor nih atau nanti teman-temanku tahu nih. Jadi Mbak Ica tidak perlu khawatir seperti itu. Dimana proses konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan itu nanti semua yang diceritakan sama Mbak Ica, semua yang Mbak Ica ceritakan ke Bu Reni itu insya Allah nanti kerahasiaannya terjaga seperti itu ya. Dan selain azas kerahasiaan juga ada azas keterbukaan dan kesukarelaan. Di mana dalam proses konseling ini Bu Reni harap Mbak Ica bisa terbuka, bisa sukarela untuk menceritakan permasalahannya. Jadi nanti bisa dicarikan bagaimana solusinya. Ya. Namun selain itu juga ada yang namanya alih tangan kasus. Di mana kalau permasalahan yang Mbak Ica ceritakan sudah bukan merupakan ranahnya Bu Reni, otomatis harus dialihkan. Contohnya, Mbak Ica memiliki riwayat sakit tertentu, otomatis itu sudah bukan ranahnya Bu Reni. Di situ sudah merupakan ranahnya dari kesehatan. Seperti itu. Sejauh ini apa bisa dipahami penjelasan dari Bu Reni? Ya Bu, sudah saya jadi tahu tujuan dari sesi konseling itu. Oke, jadi Mbak Ica sudah memahami ya tujuan dari permasalahan di sini. Mbak Ica tidak perlu khawatir ya. Untuk waktunya kita batasi kurang lebih 35 menit gitu. Iya Bu, jadi itu saja. Jadi nanti kalau umpama ada permasalahan-permasalahan yang masih belum terselesaikan atau dirasa masih ada yang mengganjal, nanti kita lanjutkan dijadwalkan lagi di pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Iya. Oke, jadi harapannya nanti kita semua dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang Mbak Ica alami. Seperti itu. Baik, jadi Bu Reni harapkan nanti Mbak Ica bisa aktif ya dalam menceritakan permasalahannya dalam proses konseling ini. Kemudian Mbak Ica apa sudah siap untuk masuk ke proses selanjutnya? Sudah siap. Oke, jadi kita awali dengan Bu Reni menanyakan permasalahan yang Bu Reni dapatkan dari Bapak Ibu guru. Permasalahan apa ya Bu? Jadi permasalahan yang Bu Reni dengar beberapa hari belakangan ini, Mbak Ica sering kali membolos, tidak masuk sekolah tanpa keterangan, atau juga sering kali izin sakit, begitu ya? Gimana? Gak apa-apa cerita aja. Sebelumnya Bu Reni jelaskan ya tujuan dari proses konseling ini. Jadi tujuan dari proses konseling ini nanti agar bisa mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang Mbak Ica alami. Jadi contohnya nanti sehingga Mbak Ica bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Kemudian nanti Mbak Ica bisa menyusun jadwal kegiatan sehari-hari dan dapat
tidur tepat waktu, kemudian nanti bangun tepat waktu, sehingga waktu-waktunya itu nanti bisa terarah dengan lebih baik. Jadi seperti itu ya. Ya Bu. Oke, terima kasih sekali. Mbak Ica sudah sejauh ini sudah paham ya? Iya Bu, sudah paham. Oke, jadi Mbak Ica merasa kecapean karena saat pandemi kemarin pulangnya lebih cepat. Jadi saya tuh sering merasa sakit Bu kalau mau berangkat sekolah, entah sakit tenggorokan, entah sakit pusing, sakit mual. Jadi saya tuh memutuskan buat nggak masuk sekolah Bu, jadinya gitu. Oh gitu. Bu, ayah tahu? Ayah nggak tahu Bu, jadi saya baru ngasih tahu ayah tuh waktu ayah ditanyain sama Pak Kolik sebagai wali kelas saya, menanyakan kenapa saya nggak masuk. Gitu. Terus sudah pernah dibawa ke dokter sama ayah? Sudah Bu, katanya dokter juga saya pernah sakit radang, juga sakit lambung. Oh gitu. Ya. Lalu keadaan seperti ini berlangsung di semester 2 ini ya, mulai dari kelas 12 ini ya, mulai dari semester 1. Lalu Mbak Ica apa pengen keadaan seperti ini berlangsung terus menerus? Jadi kan gini, kalau untuk kenaikan itu kan persentase kehadiran itu kan sangat berpengaruh sekali. Juga nanti ada tugas-tugas dari Bapak Ibu guru yang harus diselesaikan. Saya tuh bingung Bu, saya tuh masih ingin sekolah di sini, tapi ya itu masalahnya saya tuh capek kalau pulang sekolah gitu Bu, pulangnya sore. Oke, pulangnya sore. Tapi bukankah di sekolah manapun juga sama kalau jenjang SMK pulangnya sendiri? Iya Bu, makanya itu. Nah, kemarin waktu masuk sekolah, awal masuk SMK, yang memilih untuk jurusan di sini siapa? Yang memilih sekolah di sini? Ya, yang memilih itu saya sendiri Bu. Di Malang tuh juga ada jurusan kimia analis, cuma itu swasta. Jadi saya kasihan orang tua saya kalau ngebiayain saya buat swasta. Adapun negeri itu juga jauh ya di sini. Jadi saya milih di sekolah sini yang dekat dengan ayah saya. Oh, milih yang dekat sama ayah, karena ayah kerjanya di daerah sini ya. Nah, jika memang seperti itu, berarti kan apa yang sudah Mbak Ica pilih harusnya bisa lebih dipertanggungjawabkan, kan seperti itu. Tapi ya itu tadi Bu, kalau saya mau berangkat sekolah tuh saya merasa sakit itu tadi. Setiap mau berangkat sekolah pagi, Iya. jadi seperti ada kecemasan panik sindrom gitu ya. Berani paham perasaannya, tapi waktu itu kan memang keadaannya sedang pandemi dan tidak memungkinkan sekolah untuk melakukan kegiatan pembelajaran normal. Sedangkan sekarang ini kan kondisinya sudah membaik, kondisinya sudah normal, dan sekolah-sekolah pun pasti disuruhnya untuk melakukan kegiatan pembelajaran normal dari jam 7 pagi sampai sore. Ya Bu, namun saya tuh sulit untuk mengatur waktu. Terkadang tuh kalau malam itu saya tuh nggak bisa tidur Bu, baru bisa tidur itu waktunya udah azan subuh. Jadi kalau mau berangkat sekolah tuh saya itu masih merasa ngantuk. Masih ngantuk, terus akhirnya tidur lagi. Iya. Jadi Mbak Ica merasa kesulitan mengatur waktu. Ya Bu. Oke. Sebelumnya Bu Rani pengen Mbak Ica menonton video. Jadi Bu Rani sudah mempersiapkan video untuk Mbak Ica. Jadi kita tonton sama-sama ya. Ya Bu. Teman-teman, coba bayangkan jika kita membaca 1 jam dalam sehari tentang sejarah ataupun tentang bahasa, bisa juga tentang ilmu pengetahuan, dan masih banyak lainnya. Berapa banyak yang kita pelajari setelah 365 jam dalam 1 tahun? Seberapa banyak kita baca dan yang kita dapatkan? Jika ada yang berkata, saya tidak punya waktu untuk membaca, untuk belajar, ataupun mengerjakan tugas, itu terdengar seperti kita tidak ada kemauan untuk berubah menjadi yang lebih baik. Kita mempunyai waktu 24 jam dalam sehari. Kita tidur 6 jam sehari. Jadi masih mempunyai waktu 18 jam tersisa dalam sehari. Rata-rata orang belajar, bekerja dan menjalani aktivitas sekitar 8 sampai 10 jam. Lalu kita melakukan perjalanan sekitar 1 jam sehari. Mungkin ada juga yang 2 jam dalam sehari. Jadi sekarang kita masih memiliki waktu 6 jam lagi.
Lalu, apa yang akan kita lakukan dengan 6 jam tersebut? Mungkin kita bisa makan sebentar, bermain sedikit, atau bisa juga mengobrol, melihat status teman di sosmed, menonton hiburan di TV. Kita bisa melihat berapa banyak waktu yang tersedia. Kita bisa bermain bersama teman setelah habis pulang sekolah. Bisa juga membuka media sosial seperti Facebook, video TikTok mungkin, dan mengecek beberapa banyak teman yang mengomentari status kita di Instagram. Kita juga bisa berkumpul dengan teman, mengobrol bersama, jalan-jalan, dan melakukan permainan lain yang membuat kita senang. Oke, itu tidak apa-apa, asalkan jangan kita lakukan setiap waktu. Kita bisa mencoba mengubah kebiasaan seperti itu. Bayangkan saja, jika kita mengatur hari kita dengan belajar, mengerjakan tugas sekolah, kuliah, membantu orang tua, dan melaksanakan aktivitas lain yang lebih bermanfaat untuk masa depan kita dan keluarga. Banyak sekali waktu luang untuk melakukan hal seperti itu. Berangkat ke sekolah untuk belajar, setelah pulang sekolah melakukan aktivitas lainnya. Jika kita mempunyai tugas dari guru, kerjakanlah tugas tersebut. Jika tidak ada tugas, kita bisa belajar kembali apa yang telah dipelajari di sekolah. Kemudian, dilanjutkan dengan membantu orang tua, membersihkan rumah, serta membantu tugas-tugas orang tua di rumah. Bayangkan, jika semalam kita membaca 2-3 jam. Lalu, berapa jam ilmu yang kita dapat selama sekian hari? Berapa ilmu yang didapat selama 1 tahun? Tidak ada ilmu yang percuma, tidak ada pengetahuan yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, mari gunakan waktu kita sebaik mungkin. Jangan membuang waktu, tenaga, dan pikiran untuk hal yang sia-sia. Fokuslah pada hal yang menjadikan diri kita bernilai. Jangan katakan masih ada waktu. Lakukanlah segera, gunakan waktu kita dengan bijak supaya tidak ada 1 menit pun waktu yang terbuang sia-sia. Tetap semangat untuk meraih masa depan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Harus semangat gitu ya. Lalu gimana perasaannya setelah melihat video? Jadi mengatur waktu itu tergantung kemauan kita ya Bu. Kalau kita mengaturnya dengan baik, insya Allah tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Terima kasih Bu Reni. Sama-sama, benar sekali. Jadi kalau kita ada kemauan yang kuat, ada niat yang kuat, semua itu pasti akan bisa dijalani dengan baik. Tergantung bagaimana kita mau berubah jadi lebih baik, atau kita tetap sudahlah nanti aja seperti itu ya. Iya, saya merasa menyesal Bu tidak menggunakan waktu sebaik mungkin. Jadi banyak juga waktu yang saya buang sia-sia dengan scroll media atau tidak dengan melihat drakor. Jadi saya untuk bangun itu juga sulit, tidurnya juga sulit. Oke, gitu. Jadi kita perlu berdiskusi lebih lanjut untuk bagaimana sih cara mengatur waktu yang berbalik itu. Ya, saya Di sini Bu Reni akan menjelaskan tentang self management ya. Ya, Bu. Jadi self management ini merupakan kemampuan untuk membuat skala prioritas. Jadi bagaimana kamu memutuskan apa yang harus dilakukan terlebih dahulu atau apa yang bisa ditunda, apa yang bisa dilakukan belakangan seperti itu. Sehingga harapannya dengan self management ini nanti kamu bisa memiliki prioritas untuk memutuskan mana yang harus didahulukan, mana yang harus dilakukan. Jadi setidaknya saat kita merasa gagal, kita bisa mencari solusi untuk mengatasi kegagalan tersebut, dan kedepannya nanti bisa meminimalisir resiko dari kegagalan tersebut. Ya, untuk self management ini ada tahapan-tahapannya, yaitu diantaranya yang pertama itu ada tahap monitor diri, di mana di tahap monitor diri ini atau observasi diri ini Mbak Ica bisa mengamati tingkah lakunya, tingkah laku yang sudah dibuat, kemudian nanti akan di tahap yang kedua dari tingkah laku yang dibuat di tahap pertama tadi nanti bisa dibandingkan dengan target tingkah laku yang sudah dilakukan, seperti itu. Kemudian tahapan yang terakhir itu ada pemberian penguatan.
tahap pemberian penguatan, penghapusan, ada hukuman, di mana nanti Mbak Ica mengatur diri sendiri, jadi memberikan penguatan, menghapus dan memberikan hukuman kepada diri sendiri, seperti itu ya. Nah, di tahap yang terakhir ini yang paling sulit karena nanti butuh kemauan yang kuat dari diri Mbak Ica sendiri untuk bisa melaksanakan program-program yang sudah Mbak Ica buat tadi ya. Jadi nanti bisa berubah jadi lebih baik lagi, seperti itu. Baik Bu Reni, saya setuju Bu. Jadi Mbak Ica sudah setuju ya untuk menggunakan teknik self management ini untuk mengatasi kesulitan Mbak Ica dalam mengatur waktu, sehingga nanti harapannya ke depan kan memang Mbak Ica tidak membolos lagi atau tidak karena tidurnya terlambat akhirnya bangunnya kesiangan dan akhirnya jadinya membolos, atau kalau tidak jadinya sakit, seperti itu ya. Jadi nanti Mbak Ica di sini menuliskan kegiatan sehari-hari ya, kegiatan sehari-hari yang biasa Mbak Ica lakukan seperti apa. Kemudian nanti di sini Mbak Ica menuliskan kegiatan yang mendesak dan penting, kemudian tidak mendesak dan penting. Kemudian untuk di sini kegiatan yang mendesak namun tidak penting, dan di sini kegiatan yang tidak mendesak dan juga tidak penting. Seperti itu. Kemudian berdasarkan itu Mbak Ica tuliskan lagi kegiatan harian baru. Jadi nanti di sini jadwalnya apa sih kegiatan hariannya. Nah, seperti itu. Setelah itu nanti Mbak Ica menuliskan gimana. Kalau rewardnya seperti apa, punishment-nya seperti apa gitu ya. Jadi diharapkan nanti dari sini Mbak Ica bisa mengurangi perilaku membolosnya, dan juga harapannya nanti bisa tidur tepat waktu dan paginya waktu bangun bisa langsung semangat, nggak sakit-sakit. Ya, baik Bu, saya mau coba menuliskannya ya Bu. Oke. Kalau bangun tidur biasanya jam 8. Nah, setelah itu sholat Subuh. setelah itu tidur lagi karena masih mengantuk setelah melihat drakor. Iya. Nanti berangkat ke sekolahnya jam berapa? Jam 7. Jam 7 Bu. Makanya saya terlambat Iya, masuk sekolahnya. makanya sering terlambat ya. Iya. Kemudian untuk kegiatannya yang penting, mendesak dan penting itu apa aja sih? Sekolah, mengerjakan tugas. Kalau yang tidak mendesak dan penting, kalau di kosan ngapain aja biasa? Biasanya main game Bu. Main game. Penting ya main game ya. Iya Bu. Biar ranknya nggak turun. Oh gitu. Kalau yang mendesak tapi tidak penting, apa nggak ada selama ini kegiatan yang mendesak tapi tidak penting? Sering Ngopi. Oh, ngopi Biasanya ke kafe. iya. Karena untuk ini merefresh diri. Iya. Kalau yang tidak mendesak dan tidak penting, apa? Game, nonton drakor, Iya. kayak gitu ya. Kemudian nanti sekarang mungkin nanti bangunnya jam 5, lalu langsung mandi, terus nggak usah tidur lagi. Jadi nanti bangunnya jam 5, langsung sholat subuh. Setelah itu langsung mungkin baca-baca bukunya. Mungkin kalau ada tugas-tugasnya yang belum terselesaikan, bisa diselesaikan dulu. Nanti setengah 7 bisa langsung berangkat ke sekolah. Jadi kan perjalanan dari kos ke sini nggak sampai 10 menit ya. Iya Bu. Jadi nanti harapannya kan nanti ke sekolahnya tidak sampai terlambat. Nanti pulang sekolah mungkin langsung mandi, sholat, kemudian
kemudian mengerjakan tugas, setelah itu belajar, baru setelah itu mungkin kalau memang mau main game, mau lihat drakor, nanti bisa dibatasi sampai jam 8 atau jam 9 maksimal. Ya seperti itu ya. Nanti kalau memang sudah bisa, nanti dituliskan juga di sininya hebatnya apa nih yang sudah didapatkan dari hasil kerja kerasnya untuk berubah itu tadi. Masuknya lebih sering masuk ya Bu? Iya, lebih sering masuk, tidak boleh terlambat. Kemudian tidak sering sakit, jadi kalau pagi tidak sakit perut, tidak sakit tenggorokan, seperti itu ya. Nilai sekolah juga terpenuhi. Iya, nilai sekolah terpenuhi, Iya. kemudian tugas-tugas dari Bapak Ibu guru juga terselesaikan tepat waktu. Baik Bu. Jadi seperti itu ya. Iya. Nanti coba diaplikasikan di kehidupan sehari-harinya. Baik Bu. Jadi mulai sekarang Mbak Ica coba untuk melakukan prioritas mana sih yang harus dilakukan terlebih dahulu, mana sih yang kira-kira itu masih bisa ditunda nanti gitu. Oh nanti aja, ini tidak terlalu mendesak kegiatannya. Kalau yang mendesak ini kan aku harus pergi sekolah tepat waktu, aku harus menyelesaikan tugas tepat waktu, kan gitu ya. Oke. Terima kasih Bu, jadi saya lebih paham untuk penjelasannya dan saya juga merasa lega dan tenang karena saya bisa berperilaku untuk kedepannya lebih baik lagi. Oke, terima kasih juga Bu Reni sebelumnya karena Mbak Ica juga sudah mau untuk menceritakan permasalahannya sukarela meskipun awalnya harus standing dulu ya. Oke, jadi semoga solusi yang sudah kita peroleh hari ini nanti ke depannya bisa bermanfaat untuk Mbak Ica ya. Jadi nanti ke depannya harapannya dari Bapak Ibu guru juga tidak perlu lagi menagih-nagih tugas ke Mbak Ica. Jadi Mbak Ica sendiri juga harus bisa memprioritaskan, oh tugas ini deadline-nya sudah lebih dulu, oh tugas ini yang harus aku selesaikan terlebih dahulu, oh kegiatan ini sudahlah nggak usah dilakukan dulu, maafin bareng teman-teman karena itu tidak terlalu mendesak. Iya. Ya seperti itu. Lalu kira-kira apa yang bisa Mbak Ica simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Jadi mengatur waktu itu tergantung seberapa kuat kemauan kita ya Bu. Jika kita ingin lebih baik, jadi kita harus lebih tahu apa yang harus diprioritaskan terlebih dahulu dan tahu apa yang harus dilakukan terlebih dahulu. Benar sekali. Jadi dalam seminggu ini kita lihat ya. Jadi apa yang sudah Mbak Ica tuliskan tadi, apa yang sudah kita rencanakan tadi, gimana hasil kedepannya. Harapannya memang Mbak Ica bisa melaksanakan dengan baik jadwal yang sudah dibuat yang baru tadi bisa dilaksanakan dengan baik dan Mbak Ica juga bisa masuk ke sekolah tepat waktu, tidak terlambat dan masuk terus karena presentasinya itu harus penuh kan gitu. Setelah itu nanti juga harapannya Mbak Ica bisa menyelesaikan tugas-tugas dari Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Nanti minggu depan saat kita bertemu semoga nanti sudah terlihat jadi Mbak Ica bisa jauh lebih baik lagi dari yang kemarin. Seperti itu ya. Baik Bu, insya Allah saya bisa berubah lebih baik lagi dan terima kasih untuk Bu Reni yang sudah menjelaskan semuanya tanpa saya minta. Iya, sama-sama. Jadi sampai sejauh ini mungkin masih ada yang kurang dimengerti sama Mbak Ica? Sudah bisa paham Oke, ya karena sekarang waktunya sudah tidak terasa, kita sudah 35 menit. Jadi kalau memang sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sudah tidak ada yang mau dibahas lagi, mungkin ada baiknya kegiatan ini kita akhiri terlebih dahulu ya. Karena tadi sudah kita buka dengan berdoa, maka lebih baik juga kalau kita tutup dengan doa. Baik, Bu Reni diminta untuk berdoanya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah, jadi kegiatan kita hari ini semoga membawa manfaat untuk ke depan. Seperti itu ya. Oke, kegiatan ini akhiri.